Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam ini saya akan mendatangi tantangan dari Dukun Santet. Nah, saya masih berada di wilayah Jawa Barat. Jadi semalam itu sahabat, saya kedatangan banyak sekali khodam-khodam macan. Jadi saya berantam secara batin dengan macan gaib. Nah, pas saya telusuri ternyata itu milik Dukun Santet. Nah, jadi malam ini saya akan langsung mendatangi Dukun Santetnya, karena secara mata batin dia berada di wilayah sini dan dia menantang saya sahabat. Jadi saya harus mendatangi dia karena semenjak saya dakwah menghantam atau memberantas dukun-dukun santet, hampir setiap malam saya mendapat serangan-serangan dari mana saja. Ada yang serangan dari ulat, dikirimkan ulat, ada yang juga macam-macam, ada khodam macan juga datang. Terus ada berbagai macam jenis santet itu menyerang saya setiap malamnya itu. Tapi alhamdulillah saya selalu memagari badan sebelum tidur. Saya selalu memagari tempat setiap saat. Insya Allah, Allah akan selalu melindungi, dan saya yakin tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Untuk para sahabat, mari bersama-sama kita bersolawat sejenak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan pada hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi'zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi'zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya doakan mudah-mudahan saya dan sahabat selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu Allah jaga dan Allah jauhkan dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang jahat dengan kita. Insya Allah Allah akan melindungi. Mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan dukun-dukun santet yang saya datangi bisa diluruskan atau ditobatkan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan keselamatan pada diri saya. Insya Allah, mari sahabat, bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina ولا حول ولا قوة. Allahu Akbar. Itu kameramennya semak-semak banyak durinya. Bismillahirrahmanirrahim.
ludahin matanya saya. Tuh, loh, apaan ini? Hah? Bawa senjata gitu, hah? Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah. Bismillah. Tadi dia membawa senjata, sahabat. Kameraman, mendekat kameraman. Ini dia membawa sebuah golok. Ini sarungnya nih. Hati-hati, sahabat. Hampir saya tadi begitu saya baru datang, hampir saya dibacok. Golok tajam sekali, sahabat. Alhamdulillah, sahabat. Tadi begitu saya datang, saya pikir dia mau adu ilmu. Begitu saya duduk tadi, dia tiba-tiba langsung ngeluarin golok dan langsung membacok saya. Tapi alhamdulillah, saya tadi ini bisa dibilang ini bukan adu ilmu, sahabat, karena dia menggunakan senjata tajam yang sifatnya udah masuknya adu fisik. Seperti ini udah adu fisik. Jadi tadi ketika saya lengah langsung kebacok tadi. Tapi alhamdulillah, atas izin Allah, saya punya pertahanan diri atau benteng diri yang dikatakan dengan media doa. Alhamdulillah, benda-benda seperti ini tadi sempat saya tepis secara fisik juga, karena ini masuknya udah kekerasan, sahabat.
perasaan. Tapi tiba-tiba dia memanggil yang namanya khodam macan. Nah jadi ketika saya jatuhin, tiba-tiba dia langsung berwujud seperti macan. Artinya dia ternyata dia salah satunya ya punya khodam macan itu, mungkin senjata gaibnya itu. Tadi senjata gaib yang berupa macan itu lumayan besar juga sahabat macannya. Jadi kalau diukur secara mata itu seperti kerbau besar macannya itu, karena macan gaib ini luar biasa. Dia besarnya itu seperti kerbau tingginya tadi secara gaib. Kalau yang dikirimin di tempat saya semalam, datang ke tempat saya itu ya macannya banyak, cuman mungkin itu prajurit-prajuritnya. Dan ketika saya tadi menghadapi dia langsung manggil khodam macan dan langsung melawan saya. Tapi alhamdulillah, yang namanya serangan-serangan gaib itu mudah sekali kita kalahkan kalau kita menggunakan yang namanya media doa. Karena media doa itu tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan doa. Karena doa itu langsung kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Jadi ini yang kita gunakan, kekuatannya Allah, bukan kesaktian dalam diri kita. Justru manusia itu tidak ada yang namanya kesaktian, kehebatan. Kesaktian itu hanya milik Allah. Jadi ketika kita istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam berdoa, memohon kepada Allah, yakin kepada Allah, insya Allah diri kita Allah bentengi dengan doa-doa yang kita panjatkan. Dan alhamdulillah saya bisa mengalahkan dukunnya. Tadi dia mau saya ajak syahadat sahabat, tapi keburu pingsan duluan karena mungkin ya karena dia memanggil khodam macan, sehingga energi dia mengeluarkan sangat banyak sekali. Jadi membuat tubuhnya itu ya langsung lemas. Ketika saya cabut ilmunya, saya buang khodamnya yang ada di badan, macannya itu lari tadi sahabat. Macannya lari, saya buang, saya cabut ilmunya, ya alhamdulillah, insya Allah dia tidak akan lagi yang namanya mengulangi seperti ini. Tapi kalau dia mencari ilmu ini lagi, bertapa lagi, memanggil mencari khodam, ya wallahu alam. Tapi saya tetap yang namanya sahabat, saya tetap tidak akan gentar, tidak akan takut dengan yang namanya setan belek ataupun dukun-dukun santet yang kerjaannya meresahkan atau menantang-menantang, mengajak duel, mengajak adu ilmu. Saya tidak akan takut sahabat, karena ini sudah menjadi sebuah kerjaan saya, atau bisa dibilang cara dakwah saya seperti ini sahabat, dengan media keilmuan. Karena setiap ustadz ataupun kiai itu berbeda-beda dakwahnya, dan dengan cara ini saya merasa saya bisa mendatangi langsung yang dimana itu ada tempat kesyirikan, kemusyrikan, saya bisa mendatangi langsung. Saya bisa menyadarkan ataupun yang dinamakan meluruskan, mengajak untuk bertaubat, mengajak para dukun-dukun santet yang ketika adu ilmu dengan saya, dia kalah, dan saya ada kesempatan untuk mengajak dia atau meluruskan dia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika saya mengajak dukun santet bertobat, ya insya Allah yang namanya hal-hal kesirikan itu mengurangi hal-hal kesirikan seperti itu. Karena kalau dukun santet itu berkeliaran di mana-mana, semakin banyak ya, apalagi masyarakat-masyarakat yang imannya lemah, pasti banyak ketika punya masalah pasti mendatangi dukun. Ada yang sakit, datangnya ke dukun. Setelah datang ke dukun, nanti dukun itu berkata penyakitnya ini. Padahal itu bisa jadi buatan dukun itu sendiri penyakitnya. Itu dukun santet itu yang memberikan penyakit, terus masyarakat datang ke dukun santet itu, dan dukun itu pun yang mengobatinya. Nah jadi bisa dibilang ini jadi permainan dukun. Dukun yang membuat penyakit, dukun yang mengobatinya. Tapi kan kerugiannya di masyarakatnya. Jadi masyarakatnya itu rugi. Ruginya dalam arti datang ke dukun, membayar dukun sejumlah sekian uang, sekian juta, terus
sembuh, tiba-tiba sakit lagi. Nah, adapun orang-orang yang dendam menyakiti seseorang lewat media dukun ini, membayar dukun, si fulan dikirimkan santet ataupun dikirimkan yang namanya khodam jin yang menyebabkan terjadinya seperti rumah tangga dibuat hancur, yang tadinya adem, yang tadinya nyaman, tiba-tiba dikirimkan jin yang sifatnya itu membuat rumah tangga itu hancur, ya jadilah keributan di rumah tangga. Nah, salah satunya ya penyebabnya adalah godaan-godaan dari jin ataupun yang dikatakan sukma, dipermainkan sukmanya oleh dukun. Adapun yang dikirimkan penyakit itu berupa barang, dikirimkan silet, paku, beling. Nah, itu dari dukun-dukun santet lah itu perbuatannya. Nah, jadi cara dakwah saya saat ini yaitu memberantas dukun-dukun santet yang kerjaannya meresahkan masyarakat. Dimanapun dukun santet itu berada, saya akan datangi di saat itu. Jadi ketika saya mendapat kabar seumpama ada dukun santet di Garut, terus saya mendapat kabar lagi ada dukun santet di Lampung, ada lagi di Sumatera, nah saya akan mendatanginya. Saya akan mendatangi ketika informasi itu tepat, alamatnya tepat, dan dia pun sudah benar-benar dukun santet. Jadi saya sempat juga menerawang secara gaib juga, apakah itu benar-benar dukun santet atau dukun urut atau dukun pijat. Nah, jadi kita tidak asal mendatangi, sahabat. Jadi saya juga mendeteksi secara gaib. Adapun saat ini saya duel-duel dengan dukun santet, itu pun karena dukun santet itu duluan yang menyerang. Jadi waktu saya malam atau saya siangnya mengobati seseorang, kiriman dari santet, maka si dukunnya itu ketika saya mengobati pasien, santetnya itu saya buang, saya kembalikan ke dukunnya. Dia marah, sahabat, dukunnya. Akhirnya dalam kondisi saya lengah, di saat saya sedang tidur, mulailah banyak kiriman-kiriman yang namanya santet dari mana-mana, dari dukun santet ini, dukun santet ini. Nah, saya cukup menerawang secara gaib, bisa dibilang komunikasi gaib dengan dukun santet itu, dan dukun santet itu mengajak duel, mengajak ketemu, dan saya langsung datangi. Di mana tempat dia, ya sudah saya datangi tempatnya. Tapi alhamdulillah, tiap kali saya mendatangi dukun santet, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan pada diri saya. Itu pun karena doa-doa dari para sahabat. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat yang sudah mendukung channel Padepokan Al-Hikmah Qalbun Salim. Mudah-mudahan channel ini semakin besar sehingga dakwah saya semakin meluas. Dakwah saya semakin meluas, mengajak orang untuk kebaikan, mengajak seseorang, mengajarkan tentang hal-hal yang dinampakkan syariat-syariat Islam. Saya bisa menyampaikan tentang dakwah, mengajak seseorang, mengajak masyarakat, dan mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk mengikuti yang dikatakan Islam yang baik atau mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, menjalankan syariat yang benar, dan di hati kita hanya cinta kepada Allah. Cinta kita kepada Allah, kita dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, yang mana kehidupan Rasulullah itulah menunjukkan cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita akan rapi ketika kita mengikuti kehidupan Rasulullah. Mulai dari kita bangun tidur hingga tidur lagi, kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, adab-adab ketika makan, adab ketika mandi, adab ketika berkomunikasi, adapun adab-adab kita ketika mau tidur. Nah, ketika adab mau tidur itu kita mengikuti Rasulullah, maka insya Allah di situ tidur kita dihitung ibadah yang pertama. Yang kedua, Allah melindungi kita dari yang namanya kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh dari bangsa jin ataupun dari bangsa manusia. Insya Allah Allah akan menjaga 70.000 malaikat menjaga tidur kita, mulai dari kita tidur hingga waktu subuh atau waktu kita bangun nantinya. Insya Allah, sahabat, tetap perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, perbaiki ibadah kita, cara wudhu kita, gerakan-gerakan sholat kita ataupun bacaan-bacaan sholat kita. Yang masih kurang kita pelajari, kita perbaiki. Insya Allah kesempurnaan ibadah itu membuat hidup kita semakin nyaman, membuat keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup kita dimanapun tempat selalu Allah berikan kebahagiaan. Allah tanamkan sifat ikhlas dalam diri kita, dan Allah tanamkan sebuah cinta yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, sahabat,
Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.